Kemarin sudah bahas tentang ini ya, pemeriksaan fisis upper ekstremitas. Untuk hari ini ya mungkin agak sedikit buru-buru ya dibandingkan kemarin karena sisa waktu yang diberikan tinggal 2 jam. 2 jam mata kuliah dengan masih ada 2 topik lagi. Oke, untuk lower ekstremitas itu kita mulai dari pelvis ke bawah ya. Mulai dari panggul, kemudian hip, turun ke femur, kemudian ke genojoin, ke cruris, ankle, sampai ke kaki ya. Nah, untuk hip itu kita harus tahu dulu anatominya. Ini saya coba mereview singkat saja ya. Yang paling penting kan bone prominence pada hip itu. Kenapa itu yang paling mudah untuk diraba ketika kita melakukan pemeriksaan fisis. Untuk di daerah hip itu yang paling utama itu iliac crest-nya ya. Kemudian di sini siasnya atau asis ya. Superior iliac anterior spine ya, atau anterior superior iliac spine. Nah, itu yang paling penting juga karena itu jadi landmarknya kita. Kemudian turun ke di daerah greater tuberositas. Nah, ini untuk yang bagian anterior. Nanti yang di belakang nanti ada juga yang namanya SIS. Oke. Jadi kita harus tahu dulu anatominya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk inspeksi itu di daerah lower ekstremitas kurang lebih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Simetris, asimetris, ada wound, scar, kemudian ada proses inflamasi, infeksi, bekas luka dan sebagainya. Itu nanti nyanyiannya kalian coba baca di penuntun. Nah, untuk yang pertama yang tadi saya katakan, kita harus melakukan palpasi pada iliac crest, yaitu bagian superficial dan mudah pada orang yang obes atau overweight itu juga mudah diraba dibandingkan struktur yang lain ya. Apalagi orang yang kurus. Ya, orang yang kurus dalam inspeksi pun kita bisa tahu ini iliac crest-nya sebelah mana ya. Apalagi kalau kita bisa meraba untuk inspeksi kan tadi sudah ya, ada hematom, ada tanda-tanda trauma, tanda-tanda infeksi atau tidak. Nah, untuk yang dipalpasi ya kita melakukan melakukan perabaan ya di daerah iliac crest ya. Itu kita bisa menggunakan jari 2 sampai 5 ya. Kita melihat pada gambar, dan lagi-lagi saya menyarankan untuk selalu membandingkan ya antara kiri dengan kanan, antara yang sehat atau yang tidak sehat. Terus kemudian kita menggunakan index finger di daerah waist ya. Kemudian kita mempres mulai dari medial ya ke superior aspect. Nah, ini mulai dari medial ya. Kemudian daerah superior kita bisa mengarahkan ke lateral. Kita bisa melihat atau meraba di sini adanya asimetrikal ya. Misalnya kita raba kok ini lebih rendah ya dibandingkan yang sisi yang sehat ataupun sebaliknya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke iliac tubercle ya. Iliac tubercle itu yang tidak sebenarnya ini bagian dari iliac crest ya, yang paling terlebar. Iliac crest kan dimulai dari bagian posterior sampai anterior sampai asis ya, atau sias ya, yang paling mudah kita ingat itu sias. Nah, untuk iliac tubercle itu ya, namanya tubercle itu lebih ada penunjuran lagi ya di daerah iliac crest yang paling lebar.
kita bisa merabanya di daerah anterior medial, ya, bagian terluar dari iliac crest. Ini kalau kita lihat pada gambar sudah jelas ya lokasinya. Ini iliac tubercle ya. Dia yang paling terlebar. Nah, sedangkan yang dinilai lagi-lagi sama ya, ada pain atau tidak ya, smooth dia punya permukaan surface, ada perubahan atau tidak, ada tonjolan atau tidak. Nah, ini yang selalu kita cari. Nah, ini kalian harus ingat ini. Kenapa? Karena ini kita pakai sebagai landmark untuk dilakukan pemeriksaan diskrepansi di ekstremitas bawah. Nah, ini asis ya atau sias ya. Kita menaruh ya atau menekan ini sebenarnya mudah sekali juga ya, karena kita mulai dari iliac crest, dari posterior, medial posterior ke anterolateral yang tadi yang pertama, kemudian diraba, ditemukan didapatkan adanya iliac tubercle, kemudian di bagian anterior lagi yang lebih menonjol, itu kita bisa meraba sias. Nah, ini biasanya kita menggunakan ya ibu jari ya, ibu jari untuk meraba bagian anterior dari sias, kemudian bagian inferior itu kita meraba dengan menggunakan jari-jari yang lain ya. Setelah itu ini kita bisa lihat ya pada gambar ini jelas ya, di sini siasnya kita meraba pakai jari-jari ibu jari ya, kemudian yang lainnya kita meraba bagian lain dari iliac wing-nya. Nah, kita melanjutkan ke pubic tubercle ya, tubercle pubis. Nah, ini yang pertama, kita untuk orientasi bagus ya selalu kita melihat bagian center dari tubuh. Nah, itu kita bisa melihat daerah umbilikal ya. Kemudian umbilikal kita pegang, entah kita raba dengan index finger atau middle finger ya. Kita daerah palmar ya, daerah palmar atau di daerah carpal tunnel ya. Ini kita bisa lihat ini pakai index finger ya. Terserah suka-sukanya kalian, boleh pakai index finger, pakai middle finger. Yang penting prinsipnya itu kalian mencari center dari tubuh ya. Kemudian yang daerah palmar ini kan bagian dorsalnya ya, bagian palmar itu menyentuh atau menekan di daerah pubic tubercle ya, ada kontak daerah heel hands ya, heel pad dari hands. Kemudian nah ini kita bisa ketika kita sudah meraba ya posisinya, kita bisa menggunakan thumb ya untuk melakukan palpasi ya dari medial ke lateral ya untuk menilai ada deformitas, misalnya kok ini yang kanan lebih ke anterior atau dia lebih ke superior ya dibandingkan yang sisi seberangnya. Itu kita bisa raba, kita lakukan penekanan secara gentle, ada pain atau tidak. Kemudian pada normalnya ini untuk apa namanya pubic tubercle memang dia agak pain ya, cuman lagi-lagi kita selalu bandingkan ya apakah painnya ini masih bisa ditoleransi atau tidak ya. Kalau dia tidak dapat ditoleransi pasti pasien meringis atau lebih sakit dibandingkan part yang lain dari pelvis. Nah, ini kita bisa ini ya yang tadi saya katakan asimetrikal dari pelvis, ada enggak kemungkinan bisa terjadi dislokasi ya, baik di simfisis pubis atau di belakang di sakroiliak ya. Pada pasien-pasien trauma terutama itu paling sering terjadi asimetrikal dari pelvis.
karena terjadi ruptur dari join masing-masing ya, atau ligamen masing-masing di daerah simplicis pubis ya, daerah sini ya, atau di daerah SI joint di belakang, sacroiliac joint sama simplicis pubis. Ketika terjadi disruption dari jointnya, dia pasti asimetrik, dia goyang, ini bisa ke atas ya. Begini bentuknya ya, tidak simetris. Makanya kalian teraba di sini iliac crest-nya, sedangkan di sini levelnya ya, karena terjadi disruption dari jointnya atau terjadi dislokasi. Kemudian lanjut ke Greater Trochanter. Greater Trochanter itu tonjolan pada proximal femur ya. Itu kita mudah mendapatkan karena kalau kita melakukan apa namanya menariklah garis merah ya, itu sejajar dengan kubik tuberkel ya. Jadi dari situ, dari pemeriksaan sebelumnya, nah kita bisa raba ya, kita mengarah ke lateral masing-masing yang bagian nonjol dari proximal femur ya. Ini beberapa pasien sama terjadi asimetrik, misalnya pada pasien yang terjadi subluxasi, terjadi dislokasi ya, itu biasa asimetris antara kiri dengan kanan. Nah, jika terjadi atau teraba pain di daerah GT ya, di sini kan tidak tahu ada namanya trochanteric bursa ya, itu bisa terjadi bursitis ya, terjadi bursitis, trochanteric bursitis, atau yang paling sering juga terjadi peripheral syndrome. Ini cuma nice to know buat teman-teman ya. Itu piriform syndrome itu adanya impingement dari sciatic nerve ya, yang keluar dari sini. Mungkin kurang lebih seperti ini kali ya gambar. Dia dari posterior sih, dari posterior, kemudian dia ke belakang lah ceritanya. Nah, itu ada sciatic nerve yang lewat, jadi ketika ada impingement, ketika dikasih gerak di daerah sendi hipnya itu dikasih manipulasi, itu akan mengindus terjadinya pain yang berlebih. Kemudian ya ini kita mengarah ke posteriornya dengan posisi prone ya. Tadi kita memeriksa posisi supine. Nah, untuk pemeriksaan ini itu baik yang sebelumnya tadi ya, yang anterior dari hip, maupun yang ini posterior dari hip atau pelvis, itu kalian boleh dengan posisi apa namanya baring ya, atau misalnya posisi berdiri ya. Nanti kalian coba baca penuntunnya kembali, kenapa ada beberapa versi memang ya, karena untuk posisi baring itu memang kita lebih anjurkan. Kenapa? Karena posisi tubuh ya, otot-otot muscle itu dalam posisi rileks ya, tidak menahan beban tubuh. Kenapa? Ketika terjadi tidak menahan beban tubuh, beberapa otot kontraksi, sehingga untuk beberapa body prominence, tonjolan tubuh itu ya tertutup sama otot-otot di sekitarnya ya. Nah, untuk PCS ya, itu kita mengarah posterior dari iliac crest ya, sampai menemukan ya yang namanya tulang belakang ya. Kita bisa lihat dari gambar, kalau orang kurus itu sangat jelas diinspeksi pun ya. Nah, makanya daerah bagian-bagian ini, tonjolan-tonjolan ini, pada beberapa kasus yang baring lama ya, pasien dengan baring lama itu gampang terjadi pressure ulcer di sini ya. Kita bisa lihat pada gambar ya, ini dua ya, kiri maupun kanan, ini posisi prone. Jadi di depan ada namanya SIAS, di belakang ada namanya PCS. Nah, ini iliac crest-nya ya, di sini iliac tubercle kurang lebih. Kita hanya susuri saja dengan indeks, dengan jari-jari ya.
iliac crest dari anterior ke posterior. Kemudian kita menemukan atau dapat meraba PSIS. Nah, ini idealnya PSIS ini dia selevel dengan sacrum 2. Oke, nah ini di seberang dari PSIS itu ada namanya SI joint yang tadi yang saya berikan gambar di daerah anterior ya, yang selalu terjadi disruption pada trauma pelvis ya. Nah ini SI joint-nya ya, itu bahasa-bahasa medis kan ya kalian sudah tahu ya, itu mengikuti dia punya organ yang terkena, misalnya ini kayak kasus ini sacroiliac joint ya, sacroiliac joint, sakral atau sacrum dengan iliac ya. Jadi mungkin kalian sudah dapat juga anatominya, tetap saya coba review ulang lagi. Ini sakralnya, kemudian yang ini adalah tidak jelas ya. Ini iliacnya. Nah, sacroiliac joint, nah itu kadang-kadang terjadi disruption pada pasien-pasien non trauma. Kalau ada pain di daerah tersebut, kemungkinan terjadi arthritis di SI joint. Pada pasien-pasien usia tua itu yang paling sering ya terjadi arthritis ya pada sendi-sendi ini ya. Kemudian ischial tuberosity ya. Nah, ini isiumnya kita bisa meraba ini dari posterior. Ini bisa raba dan menekan gluteus maximus ya, atau otot-otot pantatnya kita tekan. Nah, itu untuk ischialnya itu dia selevel dengan greater trochanter ya, kurang lebih. Nah, kita bisa lihat ini di gluteal fold, lipatan paha, lipatan pantat, kemudian kita meraba dengan menggunakan thumbs di daerah ischial tuberosity, sedangkan biasanya kalau saya itu untuk jari-jari yang lain ya, jadi thumbs berada di ischial tuberosity, untuk yang jari-jari yang lain itu saya pegang daerah GT-nya ya. Jadi untuk memberikan kesan satu level ya, karena dia kan secara teoritis dia memang satu level dengan tubercle ya, dengan ischial tuberosity dengan greater trochanter. Nah, jika ada pain, ya kemungkinan juga ada beberapa tempat termasuk di ischial itu ada bursa, mungkin ada pain. Atau pada pasien trauma ada fraktur ya. Cuman lagi-lagi kadang-kadang untuk fraktur di daerah ischial atau ramus pubis ya inferior ini, itu kita dengan keluhan pasien pun apalagi post trauma itu yang kita biasa miss ya. Biasanya kita dapat pada saat pemeriksaan plan X-ray. Tapi untuk kasus-kasus non trauma ya kalian harus tahu biar tahu pain-nya di daerah mana, terlokalisir di daerah ACL atau tidak. Terus palpasi selanjutnya, oke, ini untuk hip ya. Selesai untuk kita bahas mulai dari iliac crest turun ke tubercle, tubercle, kemudian ke kanter lagi ke sias ya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya lagi ke arah ramus pubis ya, atau pubic tubercle. Kemudian kita ke lateral satu level itu ada greater trochanter. Ini biar ini ya kita gambar saja biar kalian sambil mereview ya. Nah, ini kan kurang lebih gini ya gambarnya. Nah, ini iliac crest ya dua-duanya. Kemudian di sini kurang lebih 3 cm dia punya tubercle, di sini ada sias, turun sedikit. Nah, di sini ada namanya pubic tubercle, kemudian di sini ada GT ya, selevel. Kemudian di belakang ada PSIS, ada ischial tuberosity dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke range of motion dari hip flexion, ya kurang lebih seperti gambar. Jadi untuk anterior dari paha itu mendekat ke arah perut dan dada ya. Kalau bisa itu di daerah genunya itu
daerah patelanya itu bersentuhan dengan dada, ya. Maksudnya mengarah ke dada. Kalau bersentuhan sih pada beberapa kasus agak sulit ya. Tapi sedekat mungkin lah, semaksimal mungkin ya. Normalnya kita bisa lihat 0 sampai 125. Jika mungkin terjadi sulit untuk dilakukan tindakan ini ya, kemungkinan ada pain di daerah anterior atau di daerah posterior dari kompartemen di paha. Nah, ini untuk hip extension. Nah, untuk hip extension ini banyak, ada beberapa referensinya ya. Ini dalam posisi baring ya. Kalau untuk posisi, oke, saya back tadi. Untuk ini pada posisi baring, untuk posisi berdiri ya seperti biasa kita melakukan stretching ya, dengan mengangkat menekuk hip, lutut mendekati dada, kemudian kita berdiri dengan satu kaki. Nah, ini pada posisi berbaring ya, dengan bantuan atau pasif action dari hip joint. Ini dalam posisi baring ya, dengan miring atau lateral decubitus. Nah, ini kita tahan daerah pelvis, kemudian kita tarik ke belakang pahanya ya, dengan menarik geno atau proximal femur ke arah belakang. Jadi untuk tangan ini kita tahan daerah pelvisnya ya, crestnya atau iliac wing-nya, kemudian ini di daerah proximal atau geno kita tarik ke belakang. Jadi dia ada melakukan gerakan ekstensi. Nah, ini semua jadinya pasif movement ya, karena dibantu oleh pemeriksa. Pada pasien tertentu ya kita, pada dia kalau dia kondisi berdiri ya tinggal suruh coba kasih ke belakang kaki tapak, dia itu bisa untuk menggerakkan. Jadi pada prinsipnya untuk pemeriksaan DROM itu ada aktif movement ya. Aktif movement itu artinya pasien sendiri yang melakukan tindakan. Ada yang pasif, ya pasif itu dengan bantuan dari pemeriksa. Nah, untuk contoh ini saya berikan yang pasif movement ya. Tapi kalian harus tahu juga yang active movement artinya itu tindakan gerakan yang dilakukan oleh pasien sendiri. Ini normalnya kurang lebih 0 sampai 30 ya untuk ekstensi. Nah, ini yang cara yang lain ya, dia dalam posisi prone. Dalam posisi prone yang tangan kanan ini menekan dia punya pelvis biar dia tetap berada di atas table ya, dia tidak ikut bergerak juga. Kenapa? Karena kalau dia bergerak pas diangkat itu terjadi gerakan juga pada daerah lumbalnya ya, jadinya bukan hip yang kita nilai motionnya. Kemudian ini kita tarik naik ya. Nah, ini kurang lebih beginilah gambarannya. Ini kalau didegreekan kurang lebih 30. Oke, ini internal rotasi. Internal rotasi, posisi kita bisa lihat ya bersama, posisi supine ya di atas meja, kemudian pasien disuruh untuk memfleksikan hipnya ya kurang lebih 90 derajat yang kalian sudah, ini kalau kita bisa bayangkan dari sampingnya ini kurang lebih 90 derajat degree-nya ya. Ini ya dengan sumbu tubuh ya, supaya bukan ininya ya, ke arah sananya. Ini agak oblik kita melihatnya dari arah inferior. Nah, ini kurang lebih 90 derajat ya. Kemudian ininya juga 90 derajat kurang lebih ya. Jadi fleksi hip 90, fleksi ini 90, kemudian kita melakukan manipulasi atau gerakan dari examinernya, kita melakukan penekanan atau dorongan ke arah dalam ya, mengarah ke tengah tubuh, sedangkan satu ini tangan untuk menarik keluar ya, internal rotasi. Ini mengarah, ini hipnya mengarah ke internal, harapannya nanti dia kurang lebih begini kakinya ya, di sini lututnya. Ya, kurang lebih 0 sampai 40 ya. Ada beberapa kasus yang tidak bisa melakukan gerakan tersebut ya.
Nah, untuk ekstra rotasi itu prinsipnya kebalikan dari internal rotasi ya, sama-sama hip dan knee 90 derajat ya. Kemudian kita melakukan penarikan mengarah menarik ke lateral sumbu dari knee joint ya. Kemudian untuk ankle-nya, untuk kakinya itu mengarah ke medial. Jadi ini tangan yang satu ya, kanan awalnya mendorong ke medial, sekarang dia menarik ke lateral. Begitupun sebaliknya. Itu kurang lebih 0 sampai 60 derajat. Nah, ini gambaran termasuk contoh yang bisa dilakukan untuk aktif motion ya, aktif movement, aktif ROM dari pasien, artinya tanpa bantuan dari pemeriksa. Nah, ini fleksinya kurang lebih 120 ya, kalian bisa lihat pada gambar pada beberapa pasien ini kan kurang lebih 120 ya. Nah, ketika kita melakukan maksimal bisa lebih dari 120. Cuman terkadang ini harus diperhatikan kayak seberang. Kadang-kadang ada sedikit fleksi dari hip maupun knee, itu salah satu kompensasi ya dari sendi-sendi di lower back sama hip. Kemudian ini yang posisi front tadi ya, ini posisi ekstensi ya. Kemudian ini ada lagi ya abduksi ya, lagi-lagi. Jadi untuk abduksi ini kan mestinya dia berada di sini, senternya di sini, kakinya di sini. Dia melakukan abduksi ya, kurang lebih 40 ini adduksi ya, hip. Kemudian ini tadi kurang lebih sama, X rotasi, ini internal rotasi. Nah, kita lanjut ke arah knee joint ya. Untuk knee joint, nah kita harus lihat lagi ya, kita perhatikan lagi secara anatomikalnya. Lagi-lagi kalau kita tidak tahu anatomi, kita susah. Ini yang kita raba apa ya? Ini kalau kita lihat dari gambar ini bagian anterior dari knee joint ya. Yang paling mudah diraba itu patella ya, kemudian condyle-nya baik lateral maupun medialnya. Ini tibianya, ini di dalamnya mestinya ada cruciate ligament ya. Ini dari posterior ya. Ini kurang lebih sama ya dari posterior. Ini namanya MCL-nya, ini LCL ligamen atau medial collateral ligament. Ini penting. Nah, ini kalian harus perhatikan juga. Kenapa? Karena dari anatomi ini kalian bisa membayangkan nanti ketika kalian melakukan pemeriksaan fisis, spesial test ya. Apa-apa nih yang kita cari, ini daerah medial collateral ligamen, ini lateralnya, kemudian yang di tengah ini bantalannya, ceritanya itu ada yang namanya meniskus ya di sini ya. Ini depan ada namanya patellar tendon ya, ini quadriceps ke atas. Ini di tengah-tengah ini meniskusnya. Ini penting karena sebentar ada pemeriksaan special test untuk mengetahui ada problem dengan meniskus sama ACL atau cruciate ligament. Nah, ini yang tadi yang saya gambar yang depannya. Ini ada PCL, ini di belakang adanya ACL. Ini dari samping ya, ACL dan PCL cruciate ligamennya. Oke, kemudian ini saya next saja nih, nanti tinggal kalian baca. Kita palpasi ya patella. Nah, ini untuk patella pun sebenarnya yang pastinya kalian harus tahu dulu normal ya, karena kalau kalian tidak tahu normal itu kalian susah membedakan mana patella alta, patella baha. Ini meskipun tulisannya baja, tapi dibacanya itu patella baha. Jadi pada prinsipnya itu patellanya berada di bawah dari lokasinya ya. Ini pada posisi ini cuman nice to know deh, nah. Jadi tidak semua ini posisinya ya. Ini namanya patellofemoral joint.
Nah ini alta ya, kali aja nanti ada masuk, antara alta itu dia lebih menjauh dari sini. Apa sih namanya lagi ya, tuberositas tibia ya. Ini kan di sini patellar tendon lengket. Ini ada perhitungannya, tapi kalian tidak usah tahu terlalu detail. Ini baha, ini normal, ini alta. Nah, tidak tahu kan untuk patella itu termasuk tulang sesamoid ya, yang paling besar di tubuh. Nah, jika ada pain di daerah patella, ya krepitasi, swelling segala macam, kemungkinan fraktur patella. Atau misalnya dia tiba-tiba dia kalian raba di atas ya, kemudian ada luka, ada pain di sini, nah, kalian bisa pikir kemungkinan dia ada ruptur patellar tendon, robek tendon patellanya. Oke. Nah, kemudian kita untuk perabaan selalu kita meraba yang landmarknya yang gampang untuk benar-benar diraba, termasuk tibial tubercle ya, atau tuberositas tibia ya. Ini mungkin kalian bisa sambil raba, kalian punya lutut ya. Di daerah lutut, di daerah proximal tibia itu ada namanya tibial tubercle. Di sini tempat lengketnya patellar tendon. Pada beberapa kasus ada pain di sini di daerah patellar tendon ya, kemungkinan ada disruption ya, atau ruptur dari patellar tendonnya ya. Nah, ini membantu, ini patellar tendon membantu ekstensi. Ini kan posisinya duduk ya, berarti kurang lebih fleksi. Nah, kalau kalian pada beberapa kasus, Bu, coba diluruskan kakinya. Nah, di sini yang kontraksi, otot yang di atas, anterior femur, ya. Kemudian dia menarik ke atas, jadinya kakinya bisa lurus. Seperti ini, ya. Di sini kakinya, ya. Nah, itu dia menarik naik ke atas, ke anterior, bisa ekstensi. Makanya extensor mechanism pada beberapa pasien yang tidak bisa melakukan tindakan itu, besar kemungkinan dia ada problem di daerah patellarnya ya, artinya dia tidak bisa melakukan entah pain, sakit, atau memang tidak bisa karena terpotong di situ ya. Nah, ini pada beberapa kasus ya bisa terjadi osteochondrosis, osteosclerosis pada pasien anak-anak. Kemudian, oh ya, saya lupa untuk menjelaskan untuk gambaran, untuk mudahnya ini ya, kalian bisa raba ya dari patellar yang paling nonjol ya, kemudian mengarah ke bawah mengikuti patellar tendon. Teraba kok itu kalau kalian mefleksikan sedikit kakinya ya, atau dalam posisi duduk di lantai ya, kalian memposisi fleksikan, kalian bisa raba dari patellar bagian inferior pole-nya ke bawah, itu kalian akan menemukan tonjolannya bone prominence di daerah depan ya, di bawah dari patellar tendon. Kemudian ini ya antara patellar sama tibial tubercle kan tadi sudah saya sebut ya, kalau di situ ada patellar tendon yang menghubungkan antara patella dengan tibial tubercle. Ini penting juga pada beberapa kasus dengan adanya apa namanya sinovitis ya, di daerah sendi, kadang-kadang dia bengkak, bursitis, atau dia ada yang namanya efusi ya, hematom intraartikular, ada efusi di daerah sendi, itu kadang-kadang lebih nonjol. Nah, itu yang kita lakukan nanti di pemeriksaan fisis ya untuk joint effusion. Jadi kalian harus paham betul anatominya biar enak ketika melakukan special test. Oke, kita lanjut. Nah, bursa ini beberapa bursa ya. Cuman nanti kalian baca juga penuntunnya. Kalau penuntunnya itu dia hanya membagi tiga ya. Infrapatellar bursa ya. Nah, jadi kalian juga harus ya. Nah, kalian
Nah, ini di penuntun hanya bagi prepatellar, ya, infrapatellar, sama bursa pes anserinus. Ya, cuma di gambar ini untuk infrapatellar dia bagi menjadi dua, ya, dia bagi menjadi superficial di depan atau di anterior dari patellar tendon sama di belakang, ya. Atau ada satu superficial, ada deep, ya. Untuk prepatellar ya dia berada di atas patellarnya. Nah, pes anserinus dia berada di perlekatan tendon pes anserinus, ada tiga di situ. Ada semitendinous, semimembranosus, sama gracilis. Nah, itu di sini tempat pendekatan. Di sini ada juga bursa yang biasa pain. Kadang-kadang ada keluhan di daerah medial, ya kalian bisa curiga kemungkinan ada bursitis di daerah pes anserinusnya. Makanya itu penting untuk dilakukan penekanan juga, melakukan palpasi. Kemudian ini cuman penjelasannya, nanti tinggal dibaca ya. Mulai dari infrapatellar, prepatellar, sama pes anserinus. Oke, untuk normalnya memang itu agak sulit diraba ya, kecuali ada inflamasi atau peradangan di daerah bursa atau bursitis. Oke, kita lanjut ke daerah medial quater ligamen ya. Kalian bisa lihat di gambar. Ini berarti kalau kita lihat ini ekstremitas bawah kanan ya, ini femur kanan. Kemudian ini yang cruris ya, tibia. Ini MCL, MCL medial collateral ligament, sama LCL lateral, itu salah satu stabilizer dari knee joint ya. Jadi kalau ada ruptur salah satunya, itu bisa jadi kita punya lutut bisa goyang-goyang ya, tidak stabil dalam berjalan. Ini kita mungkin orang gemuk lagi agak sulit meraba, tapi minimal kalian tahu di mana attachment dari medial collateral ligament itu dari medial epicondyle dari femur ya. Kemudian dia ke arah condyle dari tibia ya. Nah, ini di sini dia punya ligamen ya, menghubungkan boni dengan boni. Nah, kalau misalkan dia melewati ini ya, jadi kalau kalian bisa meraba, terutama pada orang tua, itu enak, pada orang yang kurus, itu enak sekali, karena ketika kalian ini raba patellar tendon kan itu dia lebih nonjol ya, kalian tekan, itu mungkin kalian bisa melakukan penekanan di lutut kalian, itu kayak ada cekungan, itu mengarah ke joint lainnya, ke arah sendinya. Nah, sendi, kok tiba-tiba hilang. Ini biasa adanya MCL yang menghalangi join line itu tidak bisa kita raba, terus kita raba MCL-nya, terus dibawa lagi, turun lagi. Oh, ini lagi masuk ke join line-nya lagi. Nah, itulah MCL-nya. Kemudian untuk LCL-nya kurang lebih sama. Kalau untuk LCL-nya paling dia tegang, paling dia nampak itu pada saat kita posisikan seperti ini, ya. Nah, ini figure of four. Ya, ini kita posisikan seperti ini biar dia ada kontraksi dari LCL, jadi gampang kita raba. Nah, untuk LCL itu dia insersinya itu dari lateral condyle ya ke head dari fibula. Kalian bisa lihat di gambar ini dia punya lateral condyle ya, kemudian dari head fibula. Nah, inilah letaknya LCL yang mudah untuk diraba ketika posisi demikian. Oke. Nah, untuk MCL dan LCL itu pada beberapa kasus dia bisa injury ya, misalnya olahraga, ya, basket, tiba-tiba dia posisinya intrarotasi maksimal ya, tidak terkontrol, kemungkinan medial kolateralnya yang sobek ya, sprain ya. Yaitu sprainnya pun ini muskulo ya, mungkin kalian kemarin sempat saya ajar yang untuk grade dari sprain ya. Nah, bisa stretch, bisa partial torn, atau dia total rupture. Nah, begitupun yang di lateral collateral ligament.
Oke, kita lanjut ke range of motions. Ini posisi fleksi ya, posisi prone. Nah, kalau misalnya dia posisi weight bearing, dia berdiri, nah itu kita lipat lutut ya, jadi kakinya itu bertemu dengan pantat ya. Nah, ini kan posisinya dalam keadaan prone ya. Jadi kita punya tumit itu ketemulah dengan bokong kita. Nah, sama seperti stretching biasa kita ini lakukan. Kita tarik kaki kita berada di belakang pantat semaksimal mungkin ya untuk peregangan dari otot-otot anterior dari paha. Nah, untuk kasus ini itu yang namanya ya fleksi ya. Fleksi dari lutut atau geno. Kemudian untuk ekstensi ya, nah, seperti ini kita lakukan penekanan di daerah distal dari femur, kemudian kita angkat naik di daerah distal dari kruris. Kita mau lihat ada enggak, kadang-kadang ada yang hyperlaxity bisa sampai 20 derajat ya. Ini bisa 10 sampai 15 saja. Oke. Kemudian ini untuk eksorotasi dari genu ya. Kita tahan dia punya femur. Kenapa? Karena dia biar tidak ada hubungan nanti dari hip joint-nya deh. Kalian jangan sampai melakukan eksorotasi, malah yang terekso itu adalah hip joint-nya, bukan knee joint-nya. Makanya kalian fiksasi distal femur dengan menggunakan tangan kiri ya. Kemudian tangan kanan melakukan eksternal rotasi yang awalnya dia begini ke depan ya. Awal kakinya begini, kalian putar keluar ya. Oke, nah itu melakukan eksternal rotasi atau lateral rotasi. Sorry, ini yang normalnya. Ini kaki yang posisi anatomikalnya. Kemudian ketika dilakukan eksorotasi ya, atau lateral rotasi begini ya. Sedangkan untuk medial rotasi begini ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan efusi, joint efusi ya pada geno. Nah, ini kalian baca-baca juga ya, kembali lagi karena ada beberapa itu yang saya tambahkan di sini yang mungkin tidak dalam modul. Begitupun bahasa, kadang ada yang suprapatellar compression test, ini tesnya kurang lebih sama. Prinsipnya dengan nanti kalian baca lagi ada Bull sign ya, ada Balotelli sign. Nah, itu kalian yang penting kalian bisa melihat gambarnya, pada prinsipnya sama untuk joint untuk efusi pada sendi. Nah, kalian melakukan penekanan ya. Ini tergantung lutut mana, kanan atau kiri ya. Kalau melihat gambar ini yang paling mudah pasti ini lutut kiri ya. Nah, karena kalian berada di seberangnya biar memudahkan menjangkau. Nah, kemudian dengan satu tangan kalian menaruh di inferior pole patella. Jadi ini kalau kita bisa lihat dari klinis ini adalah patellanya. Kalian tahan di sini. Nah, ini inferior pole atau bagian terbawah dari patella. Ini kalian melakukan penekanan dan ditahan nih sedemikian rupa dengan menggunakan ibu jari sama jari lainnya. Kemudian tangan yang lain kita melakukan penekanan dari anterior dari paha ya. Lakukan penekanan ya, lihat pada gambar juga posisi tangannya begini. Kemudian kita melakukan penekanan dengan tangan ini ya ke bawah ya, semuanya ngikut ya. Sorry, ini lakukan penekanan dari proksimal ke distal ya, dengan harapannya kalau ada cairan di sini ya di intrajoin ya, dia akan ngumpul di satu tempat ya. Jadi nanti dia agak agak lebih apa namanya, numpuk cairannya, jadi lebih nampak dia punya efusi. Nah, ini nanti ada tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, nanti kayak teraba kok ada cairan dari proksimal ke distal. Nah, ini kalian bisa raba di jari ini. Nah, ini yang ini tinggal kalian baca ya untuk positif testnya ya, konsisten with apa grading ini yang sampai grading nggak usah kalian tahu, yang penting kalian tahu tekniknya saja ya.
Itu patellar balo teman. Ya, jadi ini biasanya efusi yang cukup masif ya. Jadi kita tidak melakukan penahanan ya, penekanan di daerah yang seperti tadi proksimal dan distal ya. Karena untuk pemeriksaan tadi itu pada pasien-pasien yang mungkin minimal efusi ya, tapi untuk yang maksimal atau masif efusi, kalian lihat klinis ada swelling segala macam, kemudian kita hanya tap saja patelanya ya ke bawah. Nah, ketika kita tap patelanya ke bawah, kita lakukan penekanan, dia balik lagi ke posisinya ya. Kita hanya tekan, sorry, gambarnya yang ini patelarnya kan, kita tekan saja ke bawah. Pada saat bawah kita lepas, langsung dia nonjol lagi kayak bounce ya, set naik ke atas lagi. Nah, kita bandingkan lagi dengan sisi yang seberangnya, sisi yang sehat. Nah, itu kemungkinan dia ada efusi ya. Kemudian nah ini untuk menilai anterior cruciate ligament ya, yang tadi kalian lihat di gambar, di mana yang kita tahu untuk ligamen yang stabilizer dari knee joint itu ada intrakapsular, ada ekstrakapsular. Untuk ekstrakapsular yang tadi kalian bisa raba ya, medial collateral ligament, kemudian lateral collateral ligament. Ini biar ini. Nah, ini untuk ini saya gambar sini biar kalian nggak lupa ya. Ini dari lateral condyle ke head dari fibula, ini LCL-nya, ini MCL-nya, ya. Sedangkan di dalam itu ada ini kapsul nih ceritanya deh ya. Sorry gambarnya jelek. Anggaplah ini ada kapsul di sini. Ya. Ini kapsul dalam ini ada meniscus juga ya. Nah, ini medial collateral ligament, ini lateral collateral ligament, ini yang ekstrakapsular. Intrakapsular juga ada dua yang besar ya, yang selaku stabilizer dari knee joint. Di dalam juga ada meniscus ya. Oke. Nah, ini untuk anterior, nah kita tahu itu untuk ACL itu salah satunya juga untuk mencegah terjadinya anterior translasi dari tibia ke femur. Ya. Jadi pada prinsipnya ini ya gambarnya kurang lebih seperti ini, posisi fleksi hip sama knee joint dari pasien ya. Nah, ini pada posisi ini cukup 90 derajat ya. Ini nanti disesuaikan. Nah, kemudian kita punya kaki ya atau bokong bisa menahan, memfikskan dia punya kaki ya. Jadi kita duduki ya, entah dengan paha, entah dengan bokong. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ya. Ini posisinya begini, dia menahan di daerah anterior. Ini kan, sorry saya zoom coba ya. Nah, ini kan kalau lihat gambar ini adalah tibial tuberosity-nya ya, ini patellarnya. Ya, ini tendon patellar. Nah, kita melakukan penekanan di samping dari, maksudnya dipegang ya, difiksasi untuk ibu jari di samping dari tibial tubercle-nya. Sedangkan sisi lain itu kita grasping di daerah posterior. Ya, kita megang dua-dua tangan kiri sama tangan kanan kita ya, kemudian kita melakukan anterior ya, namanya saja anterior drawer test, kita melakukan penarikan ya, kita tarik ke arah depan, ke arah kiri kita ya. Nah, ketika ada translasi ya, nah, taunya misalnya goyang-goyang lah, dan bahasa gampangnya goyang-goyang, ada goyang, kok kayak ini ya, kayak laksiti ya, kayak gampang sekali goyangnya. Nah, tapi kalian bandingkan lagi sama yang kiri. Nah, sebaiknya kalau untuk tekniknya biasanya itu kita periksa dulu sisi yang sehat ya. Cek-cek, oh ini goyang tapi masih bisa ditoleransi, atau ini fix dia tidak goyang. Nah, pas kalian cek yang sisi yang sakit atau sisi keluhan ya, wah ini kok lebih goyang nih dibandingkan yang sisi sehat. Nah, itu kalian bisa curiga
dia ada putus di daerah ACL-nya, ya, anterior cruciate ligament. Nah, pada prinsipnya untuk ini secara teori ya lebih dari 5 mm, cuman saya saya juga selama ini tidak pernah mengukur ini 5 mm. Pokoknya saya bandingkan saja kiri kanan. Itu yang jadi masalah ketika kiri dan kanan dua-duanya ruptur, itu agak sulit kita bandingkan ya. Tapi kalau hanya salah satu, ya kita lihat mana yang lebih dominan translasinya. Nah, secara teoritis kalau untuk di ortopedi ya untuk kompetensi PPDS ya atau SP1 itu harus tahu kalau untuk grade-nya grade 1 sekian mili sampai sekian mili, tapi untuk kalian dokter umum ya kalian harus tahu saja kalau adanya pergeseran di, lebih besar dibandingkan yang normalnya, yang sehat ya ini berarti kemungkinan ada ruptur ACL. Nah, pada prinsipnya sama seperti posterior drawer sign ini untuk menilai adanya instability atau ruptur dari posterior cruciate ligament. Nah, ini hanya saja kalian melakukan tekanan didorong ke arah pasien ya. Kalau dia ke arahnya dia ya atau ke arah posterior dari genunya. Kalau dia terjadi ada translasi ke arah posterior dibandingkan sehat ya sama konklusinya ya, mungkin ada instabilitas dari PCL. Kemudian Lahman test ini ya ini kalian bisa lihat dari gambar. Ini kalau untuk mempermudah ini pas ya besar kemungkinan ini kaki kanan atau lutut kanan yang diperiksa. Pemeriksa itu berada pas di samping lutut yang ingin dilakukan pemeriksaan. Nah, secara teoritis kalian bisa baca ini kurang lebih 10 sampai 20 derajat, cuman pada umumnya kita melakukan dengan 20 derajat saja kalau 10 terlalu kecil ya. Ini fleksi dari ini ya. Kalau kalau biasanya kita pakai yang 20 derajat. Ya kalian perkirakan deh, enggak usah kalian hitung pakai goniometri ya. Untuk mulai tahu ini 20 derajat kalian pakai feeling saja. Tapi kalian nyanyikan, ini saya melakukan fleksi dari hip, ini kan pasti hipnya juga fleksi deh ya. Tidak mungkin dia enggak ya. Atau kalian gampangnya nanti lihat aja di penuntunnya melakukan fleksi kurang lebih 20 derajat dari genu, kemudian tangan kiri saya atau salah satu tangan memegang di daerah distal dari femur atau memfiksasi ya kalian bisa lihat gambar. Kalau melihat dari gambarnya pasti yang dipegang itu bagian lateral aspek dari distal femur ya, ini kan femurnya. Nah, kemudian yang satunya memegang daerah proksimal dari tibia. Itu kalian melakukan tindakan apa namanya translasi ya atau force ke anterior dan femur ke posterior ya. Ini kalau misalnya dia tanda kutip goyang-goyang lagi ya, goyang-goyangnya lebih besar dibandingkan yang sehat, itu kemungkinan juga sama ada masalah dengan ACL-nya. Nah, untuk sekedar informasi juga, baik anterior posterior drawer test itu sama Lahman test ini sangat sangat lebih mudah dan sangat lebih jelas didapatkan pada pasien yang sudah dilakukan tindakan bius ya. Biasanya kita kadang-kadang ya selaku sarjan hanya lihat oh MRI ini ada ruptur ACL gini-gini. Kadang-kadang kita periksa kok enggak terlalu khas ya. Tapi pas pasien sudah dibius, sudah rileks dia punya otot semuanya itu nampak sekali kalau ini positif semuanya ya. Kecuali yang benar-benar yang ruptur total ya di klinis orang kurus itu lebih mudah dilakukan meskipun dalam keadaan sadar. Ini cuman intermezzo saja ya. Jangan sampai memang pada pasien yang sadar gemuk apalagi itu dia agak jujur aja agak sulit untuk kita lakukan pemeriksaan. Yang penting kalian sudah lihat gambarnya ya, biar nanti kalau nyanyinya lebih mudah pada saat skill lab. Nah ini untuk McMurray test, ini untuk menilai ada apa sih namanya robekan ya tear dari meniscus ya dari bantalan sendi lutut. Para prinsip kalian bisa lihat gambar, satu memegang anterior dari distal femur ya, dan posisi fleksi ya, satu memegang dia punya heel ya,
Ini kemudian ini posisi fleksi ya. Kalian bisa baca ini cup hand di daerah heel-nya juga. Kemudian kita bawa ke fleksi dulu deh ya. Habis fleksi, setelah kalian sudah fiksasi semuanya, kalian kalian ekstensikan pelan-pelan, slowly ya. Ini tergantung dia biasanya keluhannya pain-nya bertambah atau tiba-tiba ada kayak clicking ya, ada kayak bunyi, ada yang kita dengar dan kita rasa. Nah, itu pada saat kalian melakukan ekstensi kembali daerah genunya. Nah, untuk ya ini kurang lebih beginilah gambarnya. Kalau kalian mau lebih detail lagi, dari mana ditahu ini medial dan lateral meniscus, itu kalau medial ya kita melakukan eksternal rotasi dari genu dan internal rotasi untuk menilai lateral. Kalian kan kemarin sudah ini ya, sudah saya jelaskan lebih detail pada saat materi sport injury. Oke, kemudian apply grinding test. Ini saya juga lupa apakah saya tampilkan di materi kemarin pada saat materi sport injury. Pada prinsipnya dia posisi prone ya, posisi prone dengan fleksi ini 90 derajat ya. Kemudian kita melakukan penekanan ya. Kadang ini penekanannya terlalu mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita menekan dengan beban tubuh ya. Kita menekan beban tubuh, kemudian kita melakukan exo endo rotasi dari genu ya, kita tekan ya, sama kita exo rotasi, kita gerus lah ceritanya. Kalau ada pain, ada clicking di daerah sini ya kemungkinan meniskal patologi ya. Kemudian ya ini lateral stability. Nah ini kalau kalian baca di penuntun itu bahasanya adalah varus stress test ya. Ini ya varus stress ya. Cuman untuk referensi ini saya lebih suka memakai lateral stability ya. Kalau lateral stability kalian bisa lihat pada gambar, sama lagi seperti kita selalu pegang karena kita nilai sendi genu ya, knee joint ya, kalian fiksasi lagi, kita pegang lagi di distal distal femur sama distal tibia ya. Ini didorong ke arah medial ya, mendekati pasien. Kemudian ini ditarik ke lateral. Kenapa? Karena biar stretch di daerah lateral dari di sini kan ada lateral ini, lateral collateral ligamennya. Kalian dorong, tarik biar dia stretch ya. Kalau misalkan dia goyang-goyang atau varusnya bertambah ya kemungkinan ada problem di daerah LCL-nya. Ini kalian baca lagi ini jangan dalam bentuk full extension ya, tapi dia dalam derajat 0 sampai 30 derajat ya. Kalau full extension itu agak sedikit sulit ya. Full extension artinya kalian tekan, pokoknya dalam keadaan normal dia, boleh difleksikan sedikit. Oke, ini ada instability dari LCL. Kemudian medial stability kebalikannya ya. Ini yang ditarik keluar, ini dorong masuk ya. Karena kita harapannya yang LCL-nya di sini yang kita stretch ya. Oke, next. Ini waktu motion method. Nah, ini sama ya. Ini saya ambil dari penonton yang kurang lebih seperti ini ya. Varus stress test ya. Baik 0 sampai 30. Asal jangan hyperextensi ditarik naik lagi ya. Cukup begini normal ya, 0 derajat. Ini kakinya, ini genunya 0 derajat ya. Kita lakukan varus stress dengan fleksi 3 ya. Ini masing-masing referensi ada cukup bilang 10, 20, 30 ya. Itu tidak ada masalah ya. Ya, cuman untuk referensi ini aja 30 fleksi genu, kemudian kalian melakukan varus stress ya. Begitupun dengan ini 0, 30 ini kalian melakukan valgus stress test. Sama prinsipnya seperti yang sebelumnya. Oke. Ini Fikram sampai jam ini berapa deh?
Tapi dok, 9.15 dok. Tapi 9.15, setengah jam lagi ya. iya dok. Abis ini ada materi apa lagi kalian? Tapi dok, penilaian dan penata laksanaan luka dok. Tapi Oh ya, ya oke. Saya percepat deh ya. dok, ya Oke, dok. ini untuk ankle sama foot ya. Untuk ankle foot ya lagi-lagi kalian harus lihat apa namanya anatomi ya dari ankle joint sama foot ya atau kaki ya, para prinsipnya mulai dari atas ya, atas itu tibia fibula ya, kemudian nanti kalian temukan ada namanya lateral sama medial malleolus, kemudian ada talar, kemudian di bawahnya itu ada navicular, di bawahnya ada cuneiform, kemudian apa namanya metatarsal sama palang ya. Ini kalian bisa lihat di gambar, ini lateralnya ada calcaneus di sini, kemudian ini pembagiannya yang lebih jelas ya. Untuk di sini talar bone, ya, navicular, ya, kemudian ini cuneiform. Nah, cuneiform ini macam-macam referensi, ada dibilang ini first cuneiform, ya, ada bilang second cuneiform, ada third cuneiform, yang di lateralnya itu cuboid. Nah, ada referensi juga mengatakan ini medial, ya, medial ini intermediate, ya, medial, intermediate, sama ini lateral cuneiform, ya, macam referensi. Tapi pada prinsip kalian tahu ya, ini first karena dia ke first metatarsal, ini ke second metatarsal, ini ke third metatarsal. Nah, ada yang bilang medial karena dia medial aspek, dia paling medial aspek dari semua cuneiform. Ya. Tapi pada prinsip kalian sudah tahu lokasinya karena ini menentukan pada persen anatomi ini menentukan kalian akan palpasi di daerah mana sebagai landmarknya. Oke, ini dari dorsal view ya, dari depan ya. Lagi-lagi sama ya, seperti tadi, fibula, kalian harus tahu ini fibula, tibia ya. Kemudian tarsal bone ya, kemudian metatarsal sama palangnya. Ini daerah plantaris, ini kan dari dorsal, ini dari plantaris, ini yang paling khas nanti itu daerah aponeurosis atau plantar fascia. Ini yang sering ada keluhan juga di klinik ya. Oke, kemudian palpasi, ini saya agak cepat aja. Palpasi itu kita mulai dari medial aspek saja ya. Bagian dari kalian bisa sambil raba juga kalian punya ankle ya. Kalau kalian dari bagian anterior itu paling paling nonjol, itu kan anterior crest ya. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau raba bagian anterior dari surface dari tibia itu dia agak sedikit ke medial deh. Nah terus-terus saja ya. Kalau kalian dari sini kalian terus-terus saja ya ke bawah itu kalian akan menemukan yang namanya atau kalian meraba yang namanya medial malleolus, itu bagian distal dari tibia ya. Sorry ini tadi saya lupa untuk perlihatkan ini ya. Ini kalian raba ini ya. Ini medial malleolus, ini lateral malleolus atau jadi kalian bisa ada bayangan nih. Kemudian turun ke bawah, nah itu ini yang paling penting. Kemarin kalian sudah dapat materi juga mengenai ini kan ankle sprain kan, nah ini kalian bisa raba juga deltoid ligamen ya di daerah medial aspek ya, karena paling sering terjadi sorry bukan dia yang kedua sering terjadi sprain, yang pertama itu lateral ligamen dari ankle. Nah jadi dia oke, kemudian ini turun ke navicular tubercle ya. Nah, ini kalian bisa lihat navicular di mana ya, di bawahnya. Di bawahnya dari medial malleolus ya. Langsung dapat navicular yang paling nonjol. Tapi kalian mengarah ke distal ya, jangan mengarah ke distal dari distal dari palang ya, bukan distal ke calcaneus. Kalau distal calcaneus ya kalian akan dapat talar ya. Kemudian habis itu nampak cuneiform ya, yang tadi saya jelaskan ada 3 cuneiform ya. Ada 1, 2, 3 atau medial, intermediate sama medial, intro sama lateral ya. Kalian raba saja ada pain ya. Rata-rata itu keluhan kalian kalau periksa pain, lihat aja di situ tanda-tandanya, ada tanda-tanda inflamasi. Kalau orang tua
kebanyakan itu karena adanya artritis ya. Kalau usia muda atau post trauma ya kemungkinan ada fraktur di situ, fraktur atau dislokasi. Nah, kemudian mengarah lagi ke bagian distal lagi, paling distal lagi kalian bisa meraba metatarsal 1 ya. Ya, kalian bisa laba metatarsal 1, ikuti saja. Kemudian kita ini yang tadi yang sudah saya katakan deltoid ligamen ya. Salah satu stabilizer dari ankle ya di dalam medial, deltoid ligamen. Nah, ini kalian kemarin sudah saya berikan materi ya. Ada kurang lebih 4 ya deltoid ligamen ya. Mulai dari posterior tibial ligamen ya, TCL, kemudian TNL, kemudian ATL. Nah, ini merupakan ligamen yang ini yang paling besar dan kuat ya dibandingkan lateral ligamen. Makanya yang paling sering cedera itu di lateral ligamen. Di samping mekanisme injurinya bukan selalu, pada umumnya inversi ya, makanya sering trauma di daerah lateral ligamen dari ankle. Kemudian kita raba talusnya itu bisa dengan menggunakan ibu jari sama jari telunjuk ya, di bawah dari medial malleolus ya, yang di bawah kalian bisa meraba. Paling teraba itu kalau kalian berusaha menyuruh pasien untuk dorso atau plantar fleksi, kasih gerak-gerak saja. Dia punya ankle itu biasa lebih mudah untuk diraba. Kemudian lateral malleolus yang tadi saya perlihatkan di gambar, di bagian distal part dari fibula itu ada bony prominence, ada lateral malleolus. Kemudian itu juga bisa trauma, dislokasi atau fraktur. Kemudian mengarah ke distalnya lagi akan meraba kuboid ya. Ini kalian bisa lihat di gambar ya, kuboid mengarah ke distal ya, bukan ke arah bawah ya, ke arah calcaneus. Oke, kemudian menemukan metatarsal 5 ya, pada metatarsal 5, kemudian lanjut ke ATFL. Nah, ini ATFL yang lateral ligamen dari ankle ya. Ini yang paling sering terjadinya ruptur pada saat injury dari ankle ya, trauma pada ankle. Ini untuk nice to know saja untuk masing-masing ligamen ya. Yang ini kayaknya kemarin sempat saya buat soal untuk ligamen mana yang paling sering cedera ya. Kemudian CFL ya, ini sama ya, sering juga cedera pada saat terjadinya inversi injury dari ankle. Ini CFL ya, kalian bisa lihat pada gambar. Ini CFL-nya gampang ya, dari calcaneus fibular ya, calcaneus fibular ligamen, dari PTFL posterior talus ya ke fibular. Kemudian ini sama sih, ini untuk mempermudah menghafal ya, ITFL anterior inferior tibiofibular ligamen, di belakang ada posterior inferior tibiofibular. Ini yang lainnya juga. Ini talo fibular ligamen ya. Oke, kemudian lanjut ke calcaneus ya. Nah, ini gampang sekali dipegang, bagian terbesar dari foot ya. Bisa kadang-kadang beberapa pasien hematom ya, atau jatuh dari ketinggian, pain, mungkin ada fraktur dari calcaneus. Atau kalau pasien non trauma, ini yang paling sering untuk di daerah calcaneus sama plantar itu plantar fasciitis sama bursitis ya, atau tendinitis dari Achilles. Kemarin juga sempat saya bahas di materi kuliah ya. Kemudian ini Achilles tendon, lagi-lagi kemarin juga sudah saya bahas di ini ya, ruptur tendon Achilles ya. Itu posisinya di belakang dari gastrocnemius ke soleus. Nah, ini Achilles tendon ya. Kalian bisa lihat ada gap atau tidak ya, misalnya dia ada riwayat terjadinya ruptur trauma ya,
Ada gap di sini tiba-tiba, atau di sini ada pain di daerah calcaneus bursa atau di daerah retrocalcaneal bursa ya. Ini karena juga raba ini teraba sekali ini pada pasien terutama pasien yang kurus ya. Oke. Kemudian lanjut lagi untuk metatarsal head. Nah, kalian posisi fleksi atau dorsofleksi, kalian bisa raba masing-masing dari first metatarsal head sampai ke 5 ya. Kemudian ini plantarnya, ini yang paling sering. Kalau kadang ada keluhan ya dok, sakit di daerah telapak kaki, kalian bisa melakukan penekanan ya. Kalian bisa lawan stretching, peregangan. Kok dia makin bertambah painnya, besar kemungkinan dia plantar fasciitis. Oke, kemudian balance of motion ya, ini dalam posisi weight bearing ya, pada posisi dia berdiri. Ini plantar fleksi, dorsifleksi, inversi maupun ini yang sering cedera, ini yang sering terjadi kalau dia inversi ya. Tiba-tiba orang mungkin bahasa awam bilang, iya dok seleo nih, habis saya naik tangga atau turun tangga tiba-tiba terlipat terkilir kakiku. Nah ini kemungkinan kalau dia bengkaknya pain di sini, kemungkinan dia kena injury di lateral ligamen dari ankle. Nah, begitupun sebaliknya untuk kasus yang eversi ya, dia terstretch dari daerah deltoid ligamennya. Oke, kemudian ini gambaran gerakan yang dengan kaki menggantung ya di samping meja ya, sambil gerak saja, plantar fleksi, dorsifleksi, inversi, sama versi. Ini squeeze test ya. Ini kalian juga sudah saya jelaskan ya pada pemeriksaan ruptur tendon Achilles. Ya, mulai dari normal sampai rupturnya, kemudian ankle. Nah ini tidak ada, ini tambahan saja ya untuk karena ada di penuntun kalian untuk ankle anterior driver. Jadi sama seperti sendi-sendi yang lain nih, joint ya pasti kalian memegang part bagian proximal dan distal dari joint tersebut. Sama seperti di ankle, ada juga ankle anterior driver test ya. Lakukan penekanan dorongan dari distal tibia ya. Kemudian kalian tarik keluar ini. Kalau dia ada translasi ke anterior ya, kalaupun teorinya kurang lebih begini ya di spesimennya ya. Itu pokoknya kalian bandingkan saja sama yang sehat ya. Kalau memang dia lebih banyak, lebih dominan, kemungkinan dia ada instabilitas dari ligamen ya. Mungkin calcaneofibularnya atau PTFL-nya. Yang paling sering mana-mana saja ya, yang pastinya ada instabilitas dari ankle joint. Oke, ini kurang lebih sama, posisinya bisa ini, tapi pada prinsipnya sama ya, atau begini ya, grasping ini boleh begini pada prinsipnya kalian ini tahan, tekan ke posterior, ini tarik anterior, atau posisi yang kalian fix dengan meja operasi, meja pemeriksa ya, fix di sini, kalian tekan di sini, biar tidak bergerak, ini kalian dorong ke posterior. Kalau ada translasi ya kemungkinan ada problem dengan ligamen di daerah ankle. Cuman di penuntun kalian itu ada posterior drawer test. Saya juga ini tidak tampilkan di sini ya. Pada prinsipnya ya sama ya, tinggal di balik saja ya, sama seperti yang di knee joint ya. Ini kalau untuk posterior drawer test itu kalian tarik ke atas ya atau ke anterior. Nah, ini dorong ke bawah ya untuk posterior drawer test. Oke. Nah, ini yang paling penting untuk dibawa ya, untuk mengukur diskrepansi ya. Ini namanya tes true leg length, ini untuk ekstremitas ya, untuk melihat ada fraktur di femur kah, fraktur di sinilah ya. Pokoknya kalian nilai aja dari sehat dengan yang sakit. Ada diskrepansi 2 cm misalnya. Oh, dia mungkin dulu pernah fraktur nih, tapi dia sudah union di sini ginuknya, di sini ankle-nya ya. Lebih pendek shortening, kemungkinan ada problem di salah satunya. Tapi kalian harus pastikan semua siasnya rata ya, GT-nya rata sampai medial malleolus. Kalau ada pendek ya kemungkinan ada masalah di lower limb atau lower ekstremitasnya. Beda seperti kalau
pada pemeriksaan aparen dari unit LL ya. Oh iya, saya lupa. Ini kalian ukur ya, lakukan pengukuran dari SIAS ya. SIAS ya, sampai medial malleolus. Ya, makanya kalian saya minta untuk perhatikan daerah-daerah tertentu untuk pemeriksaan tes seperti ini ya, dari SIAS ke medial malleolus ya. Pernah bertanya, bisakah ke lateral? Pada umumnya kita pakai dari SIAS ke medial, kecuali kasus-kasus medialnya misalnya dia luka atau avulsi, kita dia bisa pakai sebagai parameter, boleh pakai lateral. Tapi kalau lateral kita pakai yang sisi yang satu, yang untuk kontralateral juga sama, sisi yang lateral. Tapi pada umumnya kita pakai beberapa teori juga, beberapa buku bahkan menyarankan untuk dari SIAS ke medial malleolus, kecuali kasus-kasus tertentu. Oke, kemudian ini untuk apparent leg length discrepancy ya, ALL-nya itu dari umbilicus ke medial malleolus lagi ya. Ini untuk menilai ada problem dengan pelvic sebenarnya ya, untuk nilai bukan dari leg, bukan dari apa namanya femur maupun tibianya. Ini misalnya kayak gini nih, kita melihat oh ternyata kalau kita ukur TLL-nya itu sama kiri sama kanan, tapi kok ALL-nya ada diskrepansi 2 cm misalnya, berarti ada masalah dengan pelvisnya, kemungkinan pelvisnya yang asimetris ya. Oke, atau masalah dengan riwayat pain di SI joint-nya atau adanya weakness di daerah otot-ototnya, itu kemungkinan bisa saja terjadi ya. Ini kalian ukur dari umbilicus ke medial malleolus ya pada keduanya. Oke, kita lanjut lagi ke pemeriksaan spine, cervical, thoracal, lumbal, sacral spine examination ya. Ini untuk inspeksinya kalian lihat aja ya, dari atas, dari bagian cervical sampai ke bokong ya atau daerah sakrumnya, adakah kelainan atau deformitas, skoliosis K ya, ada namanya lordosis K atau hyperkifotik, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk menilai, ini untuk gambar skoliosis biasanya pada younger patient ya, usia muda ya, belasan. Kemudian ini kemarin juga sempat saya jelaskan ya untuk pasien skoliosis, ya, ada maskulometer, Ribham ya, Ribham, asimetri dari waist ya, kalian spine ya benar, ada yang tak bahas kelainan tulang belakang. Kalian bisa lihat ini adanya bony prominent, scapula prominent dibandingkan yang seberangnya. Kemudian ini shoulder-nya dia tidak simetris ya. Kemudian dia punya waist-nya juga tidak simetris, ini lebih jauh dibandingkan ini ya, adalah kalian tinggal baca di kuliah kemarin ya yang spine disorder untuk skoliosis. Kemudian untuk ini kipotik normalnya seperti ini, pemeriksaan lumbal ya, rekal lumbal. Nah ini hyperkifotik. Nah ini kalau kalian kembali ke teori, laki-laki cervical itu lordosis ya, thoracal itu kifotik, kemudian lumbal itu lordotik lagi, sacral itu kifotik ya. Kalau misalkan ada berlebih, dia punya apa namanya curve kifotik daripada normalnya, kemungkinan dia hyperkifotik. Nah ini secara teori saja biar kalian bisa paham ya, di mana sih posisi-posisi apa-apa yang kita mau periksa dari atas ke bawah ya. Paling gampang itu sebenarnya ada beberapa landmark juga di anterior kayak tiroid sejajar dengan cervical berapa ya, kemudian first cricoid. Nah, cuman kita ini selaku apakah kalian sebagai dokter umum saja, yang paling gampang ditahu itu, yang paling mudah landmarknya adalah C7 ya. Bagian terbesar prosesus spinosusnya. Jadi kalau mungkin kalian bisa raba belakang kalian, yang bagian menonjol yang kalian pegang itu di belakang di tengkuk kalian adalah C7 ya. Orang kurus itu lebih nampak dilihat ya dari inspeksi pun, oh saya tahu ini orang C7-nya di mana ya, dia yang paling besar ya. Ya selebihnya kalian tinggal hitung deh ke atas.
C6, C5, palpasi proses spinosusnya. Dia ada deformitas enggak? Tiba-tiba dia ada, kok ini jauh sekali turun, kok ini tiba-tiba nonjol dibandingkan yang selebihnya, itu kan kurvaturnya. Kalau kita raba bentuknya kurang lebih begini kurvaturnya. Kalau dia tiba-tiba begini, terus ada turun begini, kemungkinan ini proses spinosus trakal 6 misalnya, ini 5, ya berarti ada step deformita, ya, step deformitas. Nah, terus tiba-tiba dia ada bentuk begini, ada gibus nih, penonjolan ya dari nanti kalian tinggal baca, minimal kalian tahu yang mana sih itu gibus ya, tiba-tiba penonjolan dari spine-nya ya. Itu biasa kalau kasus begini biasa ada dia punya vertebra itu dia kolaps di daerah anteriornya ya. Jadi bentuknya seperti begini. Ini kan mestinya dia kotak-kotak tuh. Dia punya korpus dia apa namanya, dia kolaps jadi mengarah ke depan, ini cukup ke belakang. Itu namanya gibusnya. Nah, itu yang paling gampang kalian dapat di C1 ya. Di C7 sorry. Nah, kemudian kalau untuk di belakang, kalau kalian sudah dapat C7, nah ini gampang selain kalian cek spine scapula, kemarin juga saya jelaskan pada pemeriksaan upper, dia sejajar dengan apa? Dengan C3, dengan T3 ya. Ini. Dia sejajar spine scapulanya ya, yang C3. Nah, sedangkan untuk apa namanya? Superior tip dari medial aspek itu sejajar dengan T2 ya. Kemudian ini sejajar dengan T7 ya. Nah, itu ini landmark begini yang kalian harus tahu ya, karena pada pemeriksaan kalian susah untuk dapat, cari aja, tapi dengan catatan pasien posisinya anatomi ya, dengan ke bawah, bukan tengkurap yang tangannya ke atas, itu agak mengganggu pemeriksaannya, tidak sesuai. Tinggal cari spine scapula atau inferior, ini paling gampang diraba T7. Ini kalian dapat lagi bagian superior aspek dari medial, ini T2. Tinggal hitung saja ke bawah, T3, T4, T5, T6, T7. Ya. Oke, kita lanjut lagi, 10 menit lagi. Ini thoracic spine yang kurang lebih sama ya. Kita lihat dari proses spinosusnya, kita raba, mulai dari cervical sampai ke sacrum. Untuk thoracic ini dia proses spinosusnya lebih besar ya, dan lebih cekung dibandingkan cervical. Kemudian ini proses spinosus spine scapula sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sejajar dengan thoracal 3 ya. Kemudian medial vertebra yang sama seperti tadi, untuk superior angle-nya itu sejajar dengan T2, dan untuk inferior angle dari medial aspect sejajar dengan T7. Kemudian untuk motion, ya ini motion dari cervical. Kenapa motion dari cervical ini bahasanya itu, bahasa buku dikatakan forward bending ya. Dia bending ke depan, bending ke belakang ya. Mungkin paling mudahnya itu fleksi ya. Untuk yang ini fleksi, jadi tundukkan kepala ya. Tundukkan kepala melihat ke lantai. Secara teori kalau kalian disuruh nyanyi, dengan nunduk, dengan dagu menyentuh daerah dinding dada anterior, kemudian mata melihat ke arah lantai semaksimal mungkin ya. Bisa sampai 80 sampai 90 derajat bahkan ya, tergantung. Untuk yang ekstensi itu lebih terbatas 90 derajat. 70 derajat, dia dengan mendongak ya, dengan dagu menjauhi dinding dada ya. Ini kalian tinggal baca saja dan kalian tinggal nyanyikan, boleh nanti lebih mudah di penuntunnya. Kemudian ini untuk interpretasinya, kalau ada pain atau ada keterbatasan ya, kemungkinan dia ada arthritis di daerah diskusnya ya, atau di daerah facet joint-nya, atau di daerah cervical spine-nya ya. Kemudian ini ada side bending. Side bending itu telinga itu mendekat ke daerah pundak ya, atau ke bahu, atau ke shoulder ya, mendekat. Ini side bending ke kiri ya, ke kiri ya. Nah, ini kalaupun sebaliknya ya side bending ke kanan ya. Tapi ini kepalanya begini ya, kurang lebih telinganya ini. Pokoknya side bending 20 sampai 45 derajat. Begitupun dengan rotasi. Nah, rotasi ya, kita
menyuruh untuk menengok, melihat sebelah kiri atau melihat sebelah kanan ya. Ada beberapa pasien tidak mampu sampai maksimal 70 sampai 90 derajat. Sambil kalian juga ikut materi sambil bisa geleng ke kiri, geleng ke kanan. Oh, berarti saya ini normal nih. Saya punya range of motion dari cervical. Oke. Kemudian untuk lumbosacral spine tadi kan sudah cervical sama thoracic. Nah, kenapa range of motion pada cervical saja, thoracic tidak ada? Karena itu thoracic agak sulit dinilai. Kenapa? Karena dia itu rigid. Kenapa rigid? Karena ada iga atau ada rib di situ yang menstabilitaskan apa namanya thoracic spine ya. Jadi dia susah untuk bergerak ya. Beda seperti di cervical sama lumbal, itu paling mobile di antara semua spine. Nah, ini untuk lumbosakral, ini lagi-lagi sama seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Itu paling mudah, kalian harus tahu dulu di mana iliac crest-nya ya. Biasa iliac crest itu sejajar dengan L4 L5 ya. Biasa proses spinosus dari L4 ya. Kemudian untuk apa namanya nih PSS itu sejajar dengan sacral 2. Ini sebagai landmark untuk menghitung ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu ini normal, misalnya dia punya crash, ini yang kalian raba ini sejajar itu L4. Di bawahnya ini L5 dong. Nah, di atasnya itu L3, L2, L1 ya. Sorry itu. Nah, ini kalau L4, kemudian ini L3, ini L3, ini L2, ini L1 ya, ini torakal ya. Nah, ada juga yang cara lagi ya, caranya itu dengan landmarknya dia raba koste terakhir. Koste terakhir kan koste 12 ya. Koste 12 itu proses spinosus T12. Turun saja bertahap ke bawah L1, L2, L3, L4, L5. Itu ada dua teknik yang mana kalian lebih mudah menguasainya. Yang penting landmarknya jelas. Ini ya sama ya, proses spinosus ya, interspace-nya di L4, L5. Kemudian spinosus proses, ini tadi yang saya jelaskan, kalau misalkan kalian bisa mau hitung ya dari L1-nya dengan menilai torakal 12, kemudian kita bawah satu level ya untuk meraba L1. Terus dihitung sampai ke bawah. Kalau ada pain atau atau ada step deformitas ya, tiba-tiba tadi dari istilahnya kalian raba lurus seperti ini, itu mana ya, begini, terus tiba-tiba ada turun begini ya, ini proses spinosus ya. Nah, yang awalnya satu garis tiba-tiba ada deformitas, mungkin ada listesis di sekitar situ ya. Nah, ini spondylolistesis atau ada pain ya kemungkinan. Oke, atau di paraspinal muscle ya, atau di apa namanya, di kiri kanan dari proses spinosus kan ada otot. Kadang-kadang di situ ada yang orang bilang ketarik, spasm ya, atau pain ya, kemungkinan ada masalah spasm di situ. Oke, PSIS sama seperti pemeriksaan di pelvis ya, yang tadi itu tinggal kalian baca. Kemudian SI joint kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari PSIS itu ke arah lateral masing-masing kiri kanan. Ini coccygeus. Nah, coccygeus ini pokoknya kalian terusi ya, raba dari lumbosakral ke bawah saja, itu akan teraba sampai di ujung tulang ekor ya, ada tailbone atau tulang ekor atau namanya coccygeus ya. Ini kalian bisa tekan pakai menggunakan ibu jari ya. Itu biasanya pada pasien dengan ada pain itu dia ada inflamasi di daerah coccygeus-nya, namanya coccydyne. Ada juga yang riwayat jatuh terduduk ya, mungkin ada fraktur di situ ya. Kemudian untuk ROM-nya ini sama, forward bending ya. Forward bending itu ya, ini secara teori kalian baca jarak antara kaki sekiri dengan kanan 6 inci, kemudian dia membungkuk ke depan, kemudian apa namanya, tangannya ini menggantung ke bawah, pandangan ke lantai ya.
Ini biar benar-benar semua muscle yang sekitar shoulder, bahu ini kan di sini ada otot-otot yang menghubungkan shoulder juga dengan tulang belakang kan, kayak latissimus dorsi misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi ini dia relax, dia menggantung ke lantai ya, pandangan ke bawah. Biar jelas ini dia punya kurvatur dari lumbosakral ini kan yang orang normal ya, kadang yang hyperkinetic yang tadi digambar dia lebih dia lebih begini gimana ya, itu hyperkinetic dari torakal ya kurvanya. Oke, kemudian normalnya 80 derajat ya. Oke, ini bisa kalian dari belakang sini melihat atau dari samping untuk sagitalnya. Ini yang tadi yang saya katakan head forward ya, chin, kemudian ini ke arah dada ya. Kemudian semua drop armnya terang ya ke bawah semua. Fingertip ya, ujung-ujung jari semua ke bawah ya. Oke, normal itu bisa sampai 80 derajat. Atau orang paling gampang ini yang ya kita kan yang muslim ya, posisi ruku, tapi kan ruku ya biasa dia pegang di area lower ekstremitasnya, tapi ini dia bebas ke bawah ya, relax, dia tidak menekan, dia tidak memegang daerah knee joint ya. Oke, ini forward bending atau fleksi, backward bending atau ekstensi ya. Posisinya seperti ini, dia mendongak dengan kedua tangan itu menahan pelvisnya, panggulnya ya, dipegang, dia punya PSS-nya, iliac crest-nya ditahan biar difiksasi, biar itu tidak goyang. Kadang-kadang jangan sampai hip juga yang ikut bergerak ya kalau kita tidak fiksasi. Jadi tidak murni, bukan lumbal yang goyang, malah fix ikutan goyang ke belakang ya. Jadi harus difikskan, dipegang dengan kedua tangan di daerah pelvis bagian posterior. Kemudian kita ekstensikan dia punya neck ya, tapi jangan hyperekstensi, diekstensikan ikuti kurvatur dari torakal. Kemudian ini sama lateral bending ya, kiri maupun kanan normal 35 derajat, itu kalian menjatuhkan sisi yang sakit atau sisi yang mau dinilai ke bawah, ke sebelah dari lateral aspek lower ekstremitas ya, mendekati ke arah lantai. Kemudian untuk rotasinya, ya rotasi yang pertama kalian menggunakan dengan membelokkan dulu melihat ke arah kanan atau kiri. Pertama servikal dulu digerakkan, baru ikut badannya ya. Jadi jangan langsung balik bersamaannya. Pertama dengan head-nya dulu ya, kemudian dilanjut dengan terangnya. Oke, 45 derajat. Oke. Sekian. Mungkin ada satu pertanyaan, dua pertanyaan sebelum kita akhiri. Fikram, Tapi dok, ya dok. ada pertanyaan, Dek? Satu dua pertanyaan, atau jelas, atau kurang jelas, atau terlalu luas, terlalu banyak? Tapi dok, menurut saya dok, penjelasan sudah jelas dok. Oh ya, ini Dan apa saya bilang nanti kalian tetap baca di penuntun, karena terus terang untuk di penuntun itu untuk yang superior saya yang sempat revisi, sedangkan yang lain itu ada supervisor yang lainnya, cuman saya tidak sempat untuk meminta materinya, jadi kalaupun ada sedikit perbedaan itu kalian lihat saja yang mana yang ada di penuntun ya, karena tapi itu dok, yang ya masuk dok. dalam penilaian kalian ya. Untuk gambar-gambar kalian bisa ada bayangan lewat materi hari ini sama kemarin. Oke, karena ini ya sudah jam 9.15 di sana. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya dalam CSL sama keseharian nanti ketika jadi dokter. Saya kembalikan Tapi dok, ke ya gimana dek? untuk PPT dok bisa diminta dok, tapi
Oh iya, nanti saya kirim ke ini deh. Nah. Siapa ini mau? Dokter 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 Sri Ina ya? Karlina dok. Iya, nanti saya kirim ke dokter Ina deh. Nah. Tapi Nanti kita iya dok, tanya terima dia. kasih banyak dok. Oke, makasih Vikram.